Halo Sobat SAR, kali ini kita akan melakukan podcast dengan tema internalisasi nilai-nilai berakhlak pada tupoksi kita sebagai ASN Basarnas. Saya Muhammad Iqbal Al-Farisi sebagai host dan narasumber saya yaitu dengan Bapak siapa? Mohon izin perkenalkan, nama saya Ono Rizky Kurniawan. Untuk keseharian saya ASN di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor SAR Surabaya. Untuk perkenalan singkat saya seperti itu. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan membahas tentang internalisasi terhadap tupoksi kita sebagai ASN Basarnas. Langsung saja, tidak pakai bertele-tele, langsung saja ke poin yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Saya ingin menanyakan, saat melakukan operasi SAR, bagaimana Bapak memastikan pelayanan kepada korban tetap maksimal? Untuk berorientasi pelayanan, saya pastikan korban cepat mendapatkan pertolongan dengan nyaman selama proses evakuasi. Cepat itu pun tidak dengan cara yang terburu-buru dan segera diselesaikan. Tapi kita juga memiliki slogan cepat, tepat, dan juga aman. Jadi cepat dalam pertolongan, tepat dalam tindakan, dan juga aman, khususnya bagi penolong tersebut dan juga bagi korban. Berarti cepat itu tetap mengutamakan slogan yaitu safety first. Safety first. Safety first. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua yaitu tentang akuntabel. Bisa ceritakan contoh bagaimana Bapak menjaga tanggung jawab dan akuntabilitas selama operasi SAR? Akuntabilitas terkhususnya saya pribadi dalam pelaksanaan operasi SAR. Saya itu selalu mencatat, ya kan? Mulai dari langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah dari keputusan tim ataupun keputusan saya pribadi yang guna untuk tim. Tapi saya selalu mencatat dalam langkah-langkah tersebut, dan keputusan itu supaya bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Jika tanpa catatan-catatan tersebut, saat kita terjadinya miss, itu pun juga akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita sendiri. Terkhususnya juga saat terjadinya adanya kegiatan ataupun hal yang membahayakan, itu pun juga akan menjadi poin-poin perhitungan, pembelajaran, dan juga evaluasi terkhususnya bagi saya saat bersama dengan tim agar pelaksanaan operasi SAR tersebut tetap berjalan dengan lancar dan juga aman. Lanjut, yaitu poin ketiga tentang kompeten. Dalam menghadapi kondisi lapangan yang menantang, bagaimana Bapak tetap menunjukkan kompetensi dan profesionalisme? Perihal kompeten, ya. Perihal kompeten ini saya ikut prosedur latihan rutin, ya. Latihan rutin itu yang memang selalu kita jadwalkan dari bulan ke bulan, yang selalu kita jadwalkan. Memang ada latihan rutin yang kita laksanakan. Latihan-latihan rutin itu pun juga latihan-latihan rutin secara teknis, ya kan? Secara teknis, entah latihan rutin tersebut secara kering ataupun secara praktek dasarnya langsung, seperti itu. Jadi bisa bertindak, ya kan? Bertindak secara tepat, ya kan? Saat kondisi dan lapangan yang akan berbeda-beda case-nya, dari satu tempat kejadian musibah ke kejadian musibah yang lain yang memiliki case ataupun permasalahan yang sendiri-sendiri. Jadi latihan-latihan rutin itu selalu saya laksanakan dan juga rekan-rekan yang lain laksanakan. Latihan rutin mulai dari teori maupun latihan rutin praktek. Langsung saja kita lanjut ke poin keempat yaitu tentang harmonis. Bagaimana Bapak menjaga hubungan baik dengan tim dan masyarakat saat operasi SAR? Kalau harmonis ini ya, menjaga komunikasi baik dengan tim dan menjelaskan situasi, ya kan, dengan jelas kepada masyarakat agar mereka tenang.
juga karena terkadang karena kita memang sudah menggunakan baju berwarna oranye yang masyarakat ketahui adalah kita mampu untuk segalanya, ya kan? Bahwasanya kita bisa tetap menenangkan dari masyarakat, keluarga korban, ataukah lingkungan sekitar, ya kan? Kita bisa menjelaskan kondisi lapangannya seperti apa, mampukah kita untuk melampauinya ataupun melewatinya, ataukah mampukah alut kita, ya kan, dan juga alut pendukung kita untuk menjalankan kegiatan operasi SAR tersebut. Jika toh tidak mampu, ya kan, itu pun juga akan kami komunikasikan, ya kan, kami komunikasikan, kita pun juga akan cari solusi terbaiknya seperti apa. Tapi tetap semua akan kami komunikasikan agar terjalannya dan lancarnya kegiatan operasi SAR tersebut. Langsung lanjut ke poin kelima, yaitu tentang loyal. Apa yang Bapak lakukan untuk menunjukkan loyalitas kepada negara dan masyarakat selama operasi SAR? Saat loyal tersebut, saya fokus menjalankan tugas, ya kan. Saya memang fokus menjalankan tugas untuk keselamatan, ya kan. Untuk keselamatan, khususnya keselamatan saya pribadi, keselamatan tim, ya kan, dan juga keselamatan masyarakat, ya kan. Biasanya saat terjadinya musibah, ada juga kerumunan masyarakat yang memang ingin mengetahui musibah tersebut ataukah cuma sekedar menonton. Jadi kita pun juga akan memastikan hal-hal tersebut juga aman bagi kita, aman bagi tim, dan juga aman bagi lingkungan sekitar kita. Langsung lanjut ke poin ke-6 tentang adaptif. Dalam situasi darurat yang berubah cepat, bagaimana Bapak menyesuaikan diri dan tetap efektif? Menyesuaikan diri dan tetap efektif itu berdasar dari tetap tenang. Dimana tetap tenang itu kita juga harus segera cepat untuk menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan situasi dan lingkungan tersebut, ya kan? Agar saat pengambilan keputusan dengan berbeda-bedanya situasi, ya kan, agar cepat mengambil keputusan cepat, tepat, dan juga aman untuk diri sendiri, pribadi, dan juga sekeliling kita. Langsung lanjut ke poin yang ke-7, yaitu tentang kolaboratif. Bisa ceritakan pengalaman bekerja sama dengan berbagai pihak saat operasi SAR, misalnya dengan tim lain atau komunikasi lokal? Kolaboratif. Kolaboratif ini yang selalu kita laksanakan saat ada di lapangan, khususnya kita bekerja dengan tim, ya kan, bekerja dengan tim yang lain, mulai dari relawan, mulai dari instansi terkait, terus dari organisasi yang memang dari organisasi kemanusiaan, ataukah dari organisasi lain yang memang tujuan kita memang satu, ya kan, itu agar untuk mensukseskan kegiatan operasi SAR yang saat itu kita lakukan, ya kan. Agar operasi SAR berjalan secara lancar dan efektif, ya kan, kolaboratif harus kita jalin baik-baik, ya kan, berdasar dari komunikasi. Selalu kita komunikasikan apa yang menjadi kendala, ya kan, seperti apakah solusinya, semua akan kami komunikasikan dalam kolaboratif tersebut. Ya, sekian podcast kali ini. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang Bapak kemukakan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu podcast kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam, Jagat Samagram.